Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue Elman di Serikat Movie, channel perserikatan film-film yang selalu menemani harimu. Film ini menceritakan kisah seorang gadis sekolah di Cina yang mengalami bullying. Gadis yang pintar namun lugu ini terus-terusan dibully oleh teman sekolahnya. Apakah gadis ini mampu bertahan melawan bullying tersebut? Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita tonton sampai habis. Jackie Brown. Di suatu sekolah terjadi peristiwa bunuh diri seorang siswi korban bullying bernama Hu Xiaodi. Melihat kejadian tersebut, semua siswa ramai menyaksikan dan memotretnya. Namun Chen menghampiri tempat kejadian dan menutupi jasad Hu Xiaodi. Setelah kematian Hu Xiaodi, Chen menjadi objek bullying oleh teman-temannya. Wilai terus mengganggu Chen yang berusaha menahan diri dan fokus belajar menuju perguruan tinggi impian. Suatu ketika, Chen melihat seorang dihabisi oleh 3 pria dan segera menghubungi pihak polisi. Sayang, Chen ketahuan melapor dan uangnya dirampok oleh preman itu. Rupanya, orang yang dihajar oleh preman jalanan itu bernama Beisan yang hidup sendirian di jalanan. Chen dan Beisan pun berjalan pulang bersama. Seketika itu di tengah perjalanan, Chen melihat poster hinaan terhadap dirinya. Teman-teman sekolahnya pun menertawainya yang membuat Chen menangis. Beisan pun mengajak Chen ke rumahnya. Mereka saling berbincang. Di saat berbincang, Chen pun menasihati Beisan agar bersopan santun saat berbicara. Beisan pun tersinggung dengan nasihat itu. Beisan pun berlaku kasar kepadanya. Betapa malangnya nasib Chen hari ini, dari dipermalukan teman sekolahnya sampai dikasari oleh Beisan. Ketika setelah pelajaran olahraga berlangsung, Chen dilempar bola voli oleh Wilai dan komplotannya. Tidak hanya itu, Chen didorong dari tangga sekolah oleh Wilai beserta komplotannya. Chen pun sudah berani melapor kasus dibalik bunuh diri Hu Xiaodi kepada Opsir Zheng. Dan Opsir Zheng pun menanyai sebuah pertanyaan mengenai bunuh diri itu, tetapi Wilai selalu mengelaknya. Polisi pun tengah berdiskusi mengenai kasus itu. Pak Pol Ahmed pun menyarankan agar kasus itu dihentikan karena minimnya bukti. Sedangkan Opsir Zheng tetap ingin melanjutkan kasus itu demi keadilan. Para orang tua pelaku pun datang ke sekolahan dan diantaranya pelaku dipukul oleh orang tuanya karena kelakuannya. Namun sayangnya mereka hanya diskorsing oleh sekolahan. Pak Wahyu selaku guru di sekolahan itu pun menyemangati Chen. Keputusan melaporkan pelaku pun diapresiasi. Chen sedang menelpon ibunya yang bekerja di luar kota. Sambil menahan air mata, dia menanyakan kabar ibunya. Chen selama ini menyembunyikan kisah kelamnya. Sepulang sekolah, Chen dicegat oleh Wilai. Hampir saja dia ditikam. Chen pun melarikan diri dan bersembunyi di bak sampah. Karena trauma dikejar musuhnya, Chen memutuskan pergi ke rumah Beisan untuk mengamankan diri. Chen pun meminta perlindungan kepada Beisan. Beisan dengan gagah berani siap melindungi Chen. Beisan yang gagah berani pun selalu mendampingi Chen kemana dia pergi. Para pelaku pembuli Chen pun diperingati agar jangan ganggu Chen lagi. Chen sedang bersemangat belajar di sekolah untuk mempersiapkan tes kuliah di Beijing. Sedangkan Beisan bersama kehidupan liarnya berusaha memenangkan judi. Kehidupan mereka berdua sangatlah berbeda.
namun mereka saling melengkapi satu sama lain. Scene memperlihatkan Besan yang sedang asik bermain game itu ditangkap polisi. Mereka diinterogasi untuk menanyakan kasus pembunuhan yang terjadi di daerah tersebut. Chen yang pulang dari sekolah pun tidak ada yang menjaganya. Chen pulang sekolah dengan rasa takut. Betul saja, firasat akan bertemu komplotan Wiley pun terjadi. Kali ini Chen disiksa parah mulai dari ditendang, dipukul, rambutnya yang indah itu pun dibabat habis. Yang lebih parahnya lagi, Chen ditelanjangi. Betapa kagetnya Besan saat melihat wanita yang dia cintainya itu memiliki banyak luka. Besan sudah tahu siapa pelakunya. Besan pun bergegas pergi ingin memberikan pelajaran bagi sang pelaku. Chen pun memeluknya sambil berkata sekalian saja bunuh mereka. Sambil meneteskan air mata, Besan memotongkan rambutnya Chen yang berantakan. Tak lupa juga Besan memotongkan rambutnya sendiri. Scene memperlihatkan perayaan kelulusan sekolah. Para murid bersiap untuk melakukan ujian tes masuk kuliah. Chen dengan semangat mengikuti tes ujian masuk kuliah. Jalan raya macet total karena perbaikan jalan dengan ditambah hujan yang deras. Penemuan mayat perempuan pun menjadi berita yang menggemparkan. Para polisi mulai menyelidiki kasus ini. Korban tewas diidentifikasi adalah Wilay. Si Eko kawannya Besan pun diinterogasi karena dalam penyidikan terlihat di CCTV kendaraan milik Eko. Si Eko pun berujar bahwa kendaraannya telah dicuri. Kawan-kawan Wiley pun juga diinterogasi untuk diberi beberapa pertanyaan. Si Futang berujar bahwa pelakunya adalah Chen. Malam itu juga Chen diinterogasi. Chen menjadi tersangka utama. Chen diinterogasi sebagai tersangka. Chen pun menjawab semua pertanyaan polisi dengan tenang. Para polisi berdiskusi mengenai Chen. Opsir Zheng pun berpendapat bahwa Chen tidak punya alibi. Chen tidak ada bukti terlibat namun hanya motif saja. Bu Pol Mega pun berpendapat bahwa Chen berperilaku aneh saat diinterogasi dan mempercayai bahwa pelakunya adalah Chen. Mendengar pendapat itu, Opsir Zheng pun tidak setuju dan membela Chen. Ketua Pak Pol pun memerintahkan Chen dibebaskan, namun harus selalu diawasi. Scene memperlihatkan Chen yang lagi fokus mengerjakan tes ujian masuk kuliah. Di saat perjalanan pulang, Chen dibuntuti oleh Intel. Seketika Besan menarik Chen berlari ke tempat yang aman. Besan pun membuat skenario berpura-pura tidak mengenal Chen dan memperkosanya agar polisi tidak menaruh curiga. Besan rela berkorban menjadi tersangka utama agar Chen terbebas dari jeratan hukuman, sehingga Chen bisa melanjutkan kuliahnya. Chen menitikkan air mata. Lelaki yang dia cintainya itu sebentar lagi akan ditangkap polisi. Mereka berdua pun diinterogasi. Chen dan Besan saat diinterogasi mereka bersandiwara saling tidak mengenal. Bahkan Chen sambil meneteskan air mata terpaksa menampar pipi Besan agar sandiwaranya terlihat asli. Chen pun bebas dari tersangka utama, sedangkan Besan terjerat hukuman penjara puluhan tahun. Selama 10 hari mereka tak bertemu. Chen memutuskan menjenguk Besan di penjara. Mereka tampak senang sambil meneteskan air mata. Kini puluhan tahun berlalu. Chen yang sukses menjadi guru akan selalu melindungi murid-muridnya dari bullying. Dan film pun tamat.